Shalom, terima kasih sudah bergabung bersama saya kali ini. Terima kasih juga kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus yang memberikan kesempatan sehingga saya bisa berbicara di tempat ini. Karena saya percaya setiap kesempatan, setiap hal yang terjadi dalam hidup ini semua karena Tuhan. Nah, ini adalah video pertama yang saya buat di tahun 2022. Ada sesuatu yang pengen saya sampaikan. Sebenarnya hal ini saya sudah dapatkan dari tahun kemarin, tepatnya di Natal kemarin. Tapi karena banyak hal, kadang untuk saya bicara pun sangat susah. Saya sempat sakit di awal tahun, jadi terima kasih sama Tuhan. Saya sudah baik hari ini dan karena Tuhan juga saya bisa kembali berbicara di tempat ini. Sangat berterima kasih kepada Tuhan karena hal itu. eh Sebelum saya masuk ke pesan yang saya dapat, saya ingin membaca ayat dari Ayub 33 ayat 14. Berbunyi seperti ini. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Allah berfirman satu dua cara. Allah berbicara satu dua cara. Allah menyampaikan sesuatu satu dua cara. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Jadi Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berfirman, tetapi orang tidak memperhatikannya. Kadang kita bilang seperti ini, apakah Tuhan masih berbicara sekarang? Tidak, Tuhan tetap berbicara, tapi kita yang tidak respon dengan apa yang Tuhan katakan. Terus lanjut, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Jadi kadang orang bicara seperti ini, mimpi itu adalah bunga tidur, tapi tidak jelas di firman Tuhan ini. Ayub adalah orang yang luar biasa, yang ketemu Tuhan secara langsung. Kayak begitu, dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi dia tahu cara Tuhan berbicara. Dia bilang di dalam ayatnya ini, dia bilang seperti ini. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidurnya. Saat kita nyenyak tidur, Tuhan datang berbicara sama kita. Banyak hal Tuhan berbicara, banyak cara Tuhan berbicara. Tuhan berbicara dari firman, Tuhan berbicara dari kitab, Tuhan berbicara dari orang-orang, Tuhan berbicara dari hamba-hambanya, Tuhan berbicara dari feeling. Tapi saya akan fokus di sini karena yang saya dapatkan adalah mimpi, yaitu Tuhan berbicara dari mimpi. Kayak begitu. Di Amos 3 ayat 7, dia bilang kayak begini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Tuhan sampai sekarang masih berbuat sesuatu. Bukan karena Tuhan sudah di atas kayu salib, melakukan Tuhan Yesus sudah selesai, terus dia tidak berbuat sekarang. Tidak, Tuhan masih berbuat sekarang. Dan artinya dia masih berbicara sampai sekarang. Seperti itu. Tuhan masih berbicara sampai sekarang. Nah, saya akan masuk ke dalam pesan. Kenapa saya bawa tentang hal ini? Karena perlu kita untuk sadar kalau mimpi itu tidak sebatas hanya mimpi atau bunga tidur, tapi ada pesan Tuhan di dalamnya. Nah, saya ingin kalian semua memperhatikan ini karena saya waktu itu dapatkan ini di malam Natal pada jam 1 subuh. Saya bermimpi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Terus saya
eh, kembali datang berdoa lagi di tempat ini, karena ini merupakan juga tempat doa saya. Saya di tempat tidur terus saya kembali lagi berdoa dan saya bermimpi lagi, dan sampai pada paginya juga saya bermimpi. Jadi total 3 kali saya bermimpi saat itu. Nah, terus saya tanya sama saya punya pembimbing rohani. Saya bilang, karena saya panggil dia kakek-kakek, bagaimana ini? Dia bilang, jangan kok anggap itu cuma bunga tidur, karena itu kau dapatkan di malam Natal, apalagi malam Natal. Seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan hal ini. Mimpi yang saya dapatkan saat itu adalah Tuhan akan segera datang. Suka tidak suka, siap tidak siap, senang tidak senang, Tuhan akan segera datang. Mungkin kita sering dengar dari dulu Tuhan datang, bahkan kita sering. Tapi kali ini Tuhan akan segera datang. Oke, saya lanjut di ayat selanjutnya. Mungkin banyak dari firman Tuhan yang bisa jelaskan ini bagaimana kitab Daniel dan kitab Wahyu tentang nubuatan kitab Daniel, tapi saya tidak akan terlalu panjang di situ. Saya ingin masuk di Lukas 12 ayat 56. Lukas 12 ayat 56. Mungkin saya baca dari judulnya saja, menilai zaman. Dari 54, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segeralah kamu berkata akan datang hujan. Jika kita melihat awan naik di sebelah barat, kita akan bilang, oh, hujan akan datang nih. Seperti itu. Lanjut. Dan hal itu memang terjadi. Terus hal itu memang terjadi saat awan naik, terus datang hujan. Hal itu terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas, terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Jadi bumi dan langit kita tahu. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi Tuhan pertanyakan, kenapa kita tidak nilai zaman ini? Kenapa kita tidak peka dengan zaman ini? Kayak begitu. Nah, kenapa kita tidak peka dengan kedatangannya Tuhan? Padahal tanda-tandanya sudah ada. Di Matius 24 ayat 7. Matius 24 ayat 7, dia berbunyi sebab seperti ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Bangsa akan melawan bangsa. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi. Bahkan di bulan kemarin saya sempat lihat berita ada terjadi gempa di berbagai tempat. Tidak cuma satu tempat terjadi gempa, di berbagai tempat. Seperti itu. Jadi jelas ini tentang khotbah tentang akhir zaman. Sekarang pandemi, orang kehilangan pekerjaan, gempa terjadi di mana-mana,
banyak negara-negara yang mengatakan perang untuk negara lain. Kenapa kita tidak peka melihat hal ini? Seperti itu. Terus seperti ini. Jika jika Tuhan mau datang, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berdoa? Atau apakah saya harus bikin ini atau bikin itu? Atau apakah saya harus perbanyak kekayaanku? Atau apakah saya harus bikin ini, bikin ini? Jadi, kalau Tuhan mau datang, pasti akan ada solusi buat kita. Saya akan masuk sedikit di mana apa yang terjadi ketika Tuhan datang. Seperti itu. Di Wahyu 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 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Saya akan menarik kesimpulan di sini sedikit. Ada di Wahyu ini ada 7 jemaat. Ada 7 jemaat dan saya akan fokus di jemaat Philadelphia. Seperti itu. Kenapa saya fokus di jemaat Philadelphia? Karena ada satu ayat di sini yang sangat kuat, yaitu dia bilang kayak begini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi jemaat Philadelphia ini adalah salah satu jemaat yang akan selamat nantinya di atas pencobaan. Akan ada pencobaan di atas seluruh bumi, tetapi jemaat Philadelphia ini selamat. Kenapa dia selamat? Dia bilang kayak begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk menantikan Aku. Jadi jemaat Philadelphia, dia menuruti firman Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan. Apakah kita orang-orang sekarang yang betul-betul menantikan Tuhan? Apakah kita betul-betul memperhatikan tentang keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus sekarang? Atau kita fokus ke hal lain? Saya akan baca ayat selanjutnya di Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37 berbunyi seperti ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Seperti pada zaman Nuh, seperti pun kedatangan Anak Manusia. Jadi pada saat zaman Nuh, air bah datang. Kayak begitu. Tapi sebelum air bah datang, Nuh sudah ada di dalam bahtera. Di referensi ayat yang lain, Lukas 17. Lukas 17 Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah
halnya kelak pada hari-hari anak manusia, pada hari Tuhan. Mereka makan dan minum, orang akan makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan, akan ada perkawinan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi mereka sibuk semua, sibuk orang semua sibuk. Pada zaman Nuh orang sibuk. Dan saat itu Nuh pun masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Kalau kita lihat juga di zaman Lot. Nah, kita masuk ke zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Jadi orang masih berjual dan berbeli saat itu. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom dan Gomora, pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jadi ada di mana orang benar dipisahkan dengan orang-orang yang berbuat jahat. Seperti itu. Ada di mana orang benar dipisahkan dengan orang-orang yang berbuat jahat. Seperti hari Nuh. Orang yang setia menantikan kedatangan Tuhan, menuruti firman Tuhan. Nuh ini adalah orang. Seperti tadi jemaat Philadelphia akan dibilang kayak begini, akan ada pencobaan di atas bumi. Tapi engkau setia menuruti firmanku, dan menantikan aku, maka aku akan meluputkan engkau. Jadi akan ada pemisahan di mana nanti orang benar dipisahkan dengan orang jahat untuk dihakimi, untuk dicobai. Kalau saya berpikir kayak begini, jika saya orang benar dan saya akan menanggung orang hal yang sama dengan orang-orang yang tidak benar, saya pikir Tuhan tidak adil. Seperti itu. Jadi selama sepanjang sejarah Tuhan, bahkan firman Tuhan sendiri bilang seperti pada hari Nuh dan hari Lot. Demikian pula akhir zaman. Orang benar akan dipisahkan dari orang jahat. Orang benar, saya mau singgung sedikit tentang antikris. Di zaman antikris tidak akan ada jual beli. Tapi di sini firman Tuhan bilang seperti ini. Hari Tuhan, ketika hari Tuhan datang, jadi sebelum zaman antikris harusnya ada tempat pemisahan. Mungkin orang-orang teologi bahasakan pengangkatan. Akan ada pengangkatan untuk orang-orang benar. Akan ada tempat di mana dipisahkan ini orang-orang benar. Karena pas hari Lot masih ada jual beli. Padahal di zaman antikris tidak ada jual beli. Jadi saya harap pesan ini sampai kepada kalian. Saya sarankan untuk mengkaji ulang pesan ini lagi. Betul-betul kita perhatikan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan itu ada tanda-tandanya. Saya bisa menjelaskan tentang kitab Daniel sampai di mana sekarang dan kitab Wahyu. Tapi akan sangat terlalu panjang, mungkin di lain kesempatan saya akan menjelaskan. Tapi pesan saya sekarang adalah Tuhan akan segera datang. Dan pas Tuhan datang akan ada pemisahan dengan orang benar dan orang jahat. Seperti pada hari Nuh, seperti pun jemaat Philadelphia tadi di Wahyu, dia akan diluputkan dari pencobaan di atas seluruh bumi. Seperti itu. Jadi tetap nantikan Tuhan, tetap ikuti firman Tuhan. Saya sarankan untuk support pekerjaan Tuhan. Saya tidak bilang kalian berdoa terus ini, tidak. Kita ini adalah anggota tubuh. Kita punya fungsi masing-masing. Tapi pastikan
Di zaman-zaman sekarang, support pekerjaan Tuhan. Kalau engkau seorang pemimpin, hendaklah engkau memimpin. Kalau engkau seorang pengajar, hendaklah engkau mengajar. Kalau engkau harus memberi saran, berilah saran kepada orang-orang. Kalau engkau harus memberi bantuan kepada orang, berilah bantuan kepada orang. Karena sekarang zamannya untuk menuai. Seperti itu. Jadi saya di Matius 22, kita baca di Matius 22 ayat 5. Matius 22 ayat 5. Mungkin saya baca dari awal. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi hal kerajaan sorga itu seperti seorang raja. Jadi raja ini sedang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi banyak orang dia panggil, dia undang. Ia menyuruh pula hamba-hambanya, hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Jadi hidangan ini saya sediakan mi, datang mau kami, kayak begitu. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Datang kami. Siap semua mi. Tetapi orang yang diundangnya itu tidak mengindahkannya. Orang yang diundang ini tidak mengindahkannya. Hamba-hamba Tuhan sudah pergi mengundang orang-orang. Kalau kerajaan Allah sudah dekat. Seperti itu. Ada yang pergi ke ladang. Ada yang sibuk dengan ladangnya. Ada yang pergi mengurus urusannya. Ada yang pergi mengurus urusannya. Ada orang pergi bertani, ada orang pergi berdagang. Dan ada lain yang menangkap hamba-hambanya, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hambanya itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang yang jahat dan orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kerjaan sorga itu seperti perjamuan seorang raja yang mengadakan perjamuan lain. Perjamuan kawin untuk anaknya. Banyak yang dipanggil. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah sampaikan pesan. Kalau kerajaan Allah sudah dekat.
tapi orang masih sibuk dengan urusannya sana sini. Saya tidak bilang kalian jangan cari makan, jangan hidupi keluarganya kalian, tidak. Tapi lakukan hal buat Tuhan sekarang. Sekarang saatnya untuk menabur buat Tuhan. Kita selamat karena darah Yesus. Tapi jadi apa kita di surga nanti? Karena apa yang kita bikin buat Tuhan. Seperti itu. Sekian yang saya sampaikan. Mungkin saya akan kembali tentang video kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Tetap dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.